Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Bapak, di mana penyertaan begitu luar biasa bagimu. Bahkan sebentar Tuhan kami mau memberi di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan. Yang memberkati setiap yang memberi persepuluhan Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, berkat kesehatan, bahkan pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama kita katakan amin. Sambil memberi persembahan, kita angkat lagu kita tak terbatas. Setia
kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini Kau hadir di tengah ibadah kami, di mana kami boleh biar kami merasakan mengalami kelahiran baru pada siang hari ini. Kau akan lakukan banyak perkara dalam hidup kami. Kau akan membuat kami dari tidak menjadi banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oh, kami tahu di segala Salam saudara. Salam saudara. Salam. Ya, kita harus semangat karena ini ada acara yang spesial bagi kita siang hari ini. Amin saudara. Nah saudara, siang ini tema daripada Natal kita adalah alami kelahiran baru. Artinya di dalam kehidupan kita ini, dari tidak ada akan lahir sesuatu yang baru dalam hidupmu. Amin. Begitu. Bagi orang yang belum lahir baru, ini waktunya untuk mengalami kelahiran baru. Amin. Kelahiran baru adalah satu perjalanan kehidupan kita, karena tanpa kelahiran baru kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Itu dia. Poinnya bahwa tanpa kita mengalami kelahiran baru, kita tidak akan bisa mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan. Tetapi kita lihat bahwa tema Natal ini bukan saja kita harus mengalami kelahiran baru secara rohani, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengalami satu perubahan. Dari kehidupan kita yang biasa-biasa menjadi kehidupan yang luar biasa. Yang dari ordinary akan menjadi extraordinary. Untuk kita mencapai sesuatu yang extraordinary, ini jalan satu-satunya kita harus action. Itu dia. Tanpa ada satu action yang kita lakukan, kita tidak akan bisa berubah.
Kenapa? Ketika kita action, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau lebih lagi doa-doa kita mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang ekstra di depan. Jadi kalau dari tadinya ordinary menjadi extraordinary. Amin, saudara? Ya, jadi kehidupan kita ini hari-hari ini kita harus mengalami satu perubahan. Tadi kita lihat pantomim yang luar biasa, dan kita lihat bagaimana keadaan nyata sebetulnya di dalam kehidupan saudara. Mayoritas dari saudara adalah saudara banyak bekerja di kilang-kilang. Dan saudara, inilah bukti kenyataan yang saudara hadapi setiap hari. Biarlah Natal ini kita disadarkan, kita kembali flashback, dan kita mau mengalami sesuatu yang baru dari kehidupan kita, dan Tuhan akan ubahkan kehidupan kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudara, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2019 ini. Baik, kita akan masuk di tahun yang baru. Hanya tinggal berapa hari lagi, saudara? 3 hari lagi ya. Besok 30, 31, 2 hari lagi. Masuk itu tanggal 1 Januari 2020. Kita nggak tahu apa yang ada terjadi di depan kita. Ya kan? Kita nggak tahu apa terjadi tahun 2020. Tapi ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa siang hari ini, bahwa kita akan mengalami satu dimensi yang baru. Tema daripada tahun 2020 adalah The Year of New Dimension. Tahun dimensi yang baru, yang mungkin lebih luas, lebih lebar, lebih cepat, dan mungkin juga lebih mulia. Amin, saudara. Dikatakan bahwa kita ini 2020 itu banyak nubuatan yang kita sudah lihat. Ada yang banyak berbicara tentang negatif. Akan banyak gempa bumi, banjir, tsunami lah, macam-macam. Tetapi bagi anak Tuhan, saya percaya 2020 adalah sesuatu new dimension. Ya, Year of New Dimension adalah sesuatu dimensi yang baru Tuhan akan perlihatkan bagi kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin naik, tidak akan pernah turun. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membedakan mana orang benar, mana orang fasik di dalam kehidupan. Nah, sebentar saudara, mari kita lihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan berbicara dengan gembala-gembala, dan bagaimana gembala-gembala meresponi dengan ketaatannya. Nah, ini yang kita harus tiru, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh gembala-gembala itu juga kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita ini sungguh dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Simpel aja, sebentar aja kita lihat dulu, ya. Bagaimana gembala-gembala itu bagaimana malaikat berbicara dengan gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 11 dan 12. Ayo kita baca 1, 2, 3. Hari ini perayaan bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam batu. Nah, saudara, gembala-gembala ini begitu mendengarkan firman Tuhan ini, begitu mendengarkan suara daripada malaikat, mereka taat dan pergi mencari bayi yang dibungkus dengan lapis dan terbaring di dalam palu.
Dan mereka kerjakan, dan mereka lakukan. Dan ketika mereka mencari, mereka bertemu dengan baik yang ada di pagi. Demikian juga kita hari ini yang tidak mempunyai keselamatan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, hari ini adalah lahir baru dalam hidup. Kenapa? Juru selamat itu yang sudah lahir dalam hidup, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Amin, saudara? Ya. Yang kedua dikatakan Matius pasal 2 ayat yang 10 dan 11. Bagaimana para kita lihat saudara, mari kita baca 1, 2, 3. Ayat yang 10 dulu, ayat yang 10 dulu. Orang Majus. Kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka melihat mukjizat itu, sangat bersukacita mereka. Yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama wanita ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, minyak dan emas. Ketika mereka lihat dan ternyata ada bayi itu di dalam palungan dan anak itu dikatakan bersama Maria ibunya, dan lalu mereka menyembah Dia. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Emas. Apalagi? Kemenyan dan emas itu berbicara tentang sesuatu persembahan yang luar biasa. Mempersembahkan emas, mempersembahkan sesuatu yang beda. Hari ini saya tidak tahu apa persembahan saudara kepada Tuhan. Apakah engkau datang hari ini mau ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam acara Natal ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ya, panitia daripada nilai seluruh para pekerja sudah memberikan yang terbaik. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Dia bicara tentang penyembahan. Apakah siang ini sudah memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan? Tadi kita menyembah Tuhan. Kemenyan itu bicara tentang ukupan yang naik ke atas tahta itu. Mur. Kalau mur itu rasanya pahit. Apakah hari ini kau mau melepaskan kepahitan yang ada dalam hidupmu? Apakah kau mau memberikan pengampunan bagi orang yang berbuat salah di dalam hidupmu? Inilah nih Natal ini. Apakah hari ini kau mau melepaskan segala unek-unek, segala yang pahit-pahit yang ada di dalam kehidupanmu itu? Amin, saudara? Iya. Apakah engkau mau melepaskan pengampunan, mau melepaskan maaf? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memberkati kita, saudara. Melepaskan hidup kita dari segala dosa. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang karena kasihnya terhadap dunia ini. Saudara, kalau kita lihat lagi bagaimana tentang ketaatan, tadi bicara tentang bagaimana gembala-gembala taat, bagaimana juga orang-orang Majus itu taat. Tetapi kita lihat juga bagaimana seorang laki-laki yang namanya Yusuf yang sedang bertunangan dengan Maria. Tiba-tiba, saudara, namanya tunangan, saudara. Tiba-tiba
calon istrinya ini hamil. Apa enggak stres dia, saudara? Betul nggak, saudara? Tiba-tiba saudara masih sudah ditunangkan, tiba-tiba saudara hamil. Apa kata calon suami saudara? Hanya gua tuh ada macam apa? Saudara, kita masih banyak belajar bagaimana orang-orang yang begitu taat dan setia, dan kita yang setiap yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau diberkati juga sama dengan yang mereka, mari kita lebih lagi taat kepada Tuhan. Amin. Oh, nggak ada aminnya. Coba Matius ayat pertama, pasal pertama ayat 19. Kita lihat pribadinya Yusuf. 19a saja. 19a. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Coba cek hari ini hatimu. Apakah kau tulus atau bulus? Tulus hati itu adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara. Makanya dia dikatakan orang yang tulus hati. Maka Tuhan percayakan dia sebagai ayahnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan lihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Maka dia mempercayakan Yusuf sebagai suami daripada Maria dan ayah daripada Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita lihat apakah ketaatan kita sama dengan mereka. Tadi kita lihat bagaimana kehidupan saudara-saudara yang saudara alami, yang saudara dapat, yang harus lakukan di dalam kehidupan. Apakah kita bisa mempunyai ketaatan yang seperti ini? Amin. Amin. Karena saudara, saya katakan bahwa jangan kita ini menjadi Kristen yang musiman. Artinya musiman bagaimana? Kalau Natal datang ke gereja, Paskah datang ke gereja, 1 tahun 2 kali aja datang ke gereja. Kalau Natal, semua pakai yang baru, mantap, Pak. Kita kalau bisa segede-gede. Begitu habis Natal, hilang. Di sini nggak ada. Di ujung berung itu. Kalau di ujung berung namanya Kristen KTP atau Kristen Tomat. Minggu tomat, Senin Sabtu kumat lagi. Ada di sini nggak? Ada. Ada. Ada apa nggak ada? Allah. Iya. Saudara, Tuhan itu datang karena obedience. Taat. Dia gak bisa mungkiri kehidupannya. Dia harus mengasihi. Maka dia dengan ketaatannya itu dia datang. Lahir seperti bayi. Karena mengasihi kita. Dan dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Itu semua karena ketaatan, obedience daripada Tuhan. Tentu kita nggak bisa sama dong,
Ya kan? Betul nggak saudara? Apa kita bisa be grateful? Nggak bisa. Kadang-kadang kita bandel juga, betul nggak? Bandel atau penakal? Sama saja. Sami mawon. Ya kan? Kadang-kadang kita kompromi dengan dunia ini. Kalau yang nggak gini-gini aja nggak apa-apa. Karaoke kan nggak apa-apa. Kan nyanyi-nyanyi doang. Tadi minta karaoke. Sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Lama-lama sedikit-sedikit menjadi saudara yang ngomong ya. Dosa itu juga sama saudara. Habis enak sih. Dosa itu enak nggak? Enggak. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang enak yang mana? Enak nggak? Kalau nggak enak masa ke karaoke. Kalau nggak enak masa nonton video. Kadang-kadang kita nakal saudara, kita bandel. Tapi Tuhan itu adalah panjang sabar. Kalah si sabar mengunsur. Sabar banget. Kadang-kadang Tuhan itu yang luar biasa, saya tahu saudara. Dia kadang-kadang tidak mau mempermalukan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Dia kadang-kadang tidak mau membuka aib kita. Walaupun kita kadang-kadang sudah gedebuk, jatuh dari satu lubang yang sama, masuk lubang yang lain, masuk lubang yang lain. Betul nggak sih? Kemarin waktu Natal siapa yang hadir? Oh banyak juga ya, banyak juga yang nggak datang ya kan? Ada lihat drama. Dan kalau saudara lihat kehidupan sehari-hari yang saya kadang kagum, saya angkat topi saudara, nggak angkat tangan lagi. Bagaimana kalau mereka itu dapat ide-idenya dan mereka persis melakukan itu? Memang begitulah kehidupan. Sini dong, ayo kita lebih enak. Karaoke, pesta, minum, ada Bangla, ada Myanmar, ada kan mayoritas perempuan. Yes. Yang lakinya berapa ketulan? Tapi aku percayalah, dia datang sini bukan mau cari cewek. Wow. Mereka datang karena rindu berjumpa denganku. Amin. Yang laki-laki tepuk tangan dong ke Tuhan. Amin saudara. Amin. Iya, itu kehidupan. Ada yang baca buku komik, ada yang WhatsApp sampai tangannya nggak main handphone begini terus. Sampai kecanduan game. Saya sering ngomong sama cucu saya. Saya punya cucu 6, yang satu baru selesai kuliah, dapat ijazahnya apa namanya itu, dia punya apa namanya itu ya, dia dapat 2 ijazah, jadi double degree namanya, satu dari London, satu dari AP, Asia Pacific University.
Dia memang mengambil bagian IT, cucu paling besar. Dan saya waktu itu, Ibu Sri nggak ada, saya dengan anak saya dan cucu saya. Yang paling heran, datang fotografernya, anak saya dengan saya kan umurnya jauh. Tapi si fotografer bilang sama cucu saya, dekat-dekat baby saja, dekat baby. Saya pikir ini anakku ini yang paling besar ini istriku. Yang ini anakku. Saya pikir, saya pun begini. Terus saya foto begini. Oh, masih muda men. Ini saya pikir pasti dia sudah salah lihat. Tapi karena pengurapan itu yang dia lihat bisa mudah. Makanya saudara kalau mau melayani Tuhan pasti ada urapan Tuhan. Ketika engkau mengalami urapan Tuhan yang dahsyat, maka ada satu kemuliaan Tuhan. Walaupun kita buka pas-pasan, dia pikir, oh ini artis dari Indonesia. Iya saudara, urapan ini yang membuat kita kadang-kadang, oh dia orang masih muda. Saudara juga, oh dia anggap itu keren, luar biasa. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita pendoa syafaat dari China. Dia punya pendoa syafaat ada 5 juta. Ketika kami jemput dia di airport di Singapura, dia salah satu leader daripada pendoa syafaat. Dan gembalanya juga hadir di sini. Hanya 2 orang saja kami jemput. Di dalam kendaraan itu, saudara, di dalam van itu, kami lihat hadirat sampai kami nggak bisa ngomong, dan kami lihat, wow, sebetulnya wanita ini biasa-biasa. Tapi ada satu pengurapan yang membuat wanita pakainya sederhana, tapi kami melihat dari sesuatu yang luar biasa. Itu dia kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia mempresentasikan kehidupan dia, baru kami, wow. Kenapa? Dia punya pendoa syafaat di bawahnya itu ada 5 juta. Dan kita tidak harus heran 5 juta pendoa syafaat, karena gembalanya punya jemaat ada 10 juta. Jadi kalau kita lihat saudara, kok mengerikan, ya kan? HKBP seluruh Indonesia pun nggak sampai 10 juta. Tapi Cina itu penduduknya 1 miliar lebih. Jadi itu hanya sekian persen saja, betul. Maka orang Kristen di sana saya pikir di China itu mungkin paling besar di seluruh dunia hari ini. Tapi hari-hari ini kita lihat penganiayaan itu begitu kuat, begitu dahsyat dan begitu. Kenapa? Begitu hebatnya China sekarang, banyak daerah-daerah yang mulai dari desa-desa mereka mencari Yesus. Mereka sangat rindu mempunyai Alkitab. Kita di sini kadang-kadang kita bikin Alkitab jadi pajangan. Di sana selembar kayak gini aja mereka nangis kalau dilempar gini satu pasal, satu lembar, saudara, mereka berebut untuk membaca. Kenapa? Mereka kerinduan mereka. Maka nggak habis-habisnya sekarang Alkitab itu dimasukkan. Sekarang ya lumayan, karena di sana kita sudah pakai handphone, kita sudah bisa lihat Bible. Makanya sekarang orang-orang yang di desa itu, mereka yang punya handphone dikasih apa yang namanya untuk mereka bisa
baca firman. Kalau dulu saudara, wow, mereka itu kayak seperti dapat Alkitab itu seperti hadiah yang luar biasa. Amin saudara. Tapi di sini hanya kadang-kadang jadi kepacangan. Alkitab itu hanya taruh di lemari dekat tempat tidur, dibaca tak pernah. Yang paling banyak sering dipegang begitu bangun handphone. Betul apa betul? Jangan malu-malu lah, jujur. Begitu bangun, ada berita apa? WhatsApp dari mana masuk? Facebook, Instagram. Bukan kita mendahulukan. Kita seharusnya mengucap syukur begitu kita bangun. Thank you Lord, aku hari ini masih bisa bernapas. Aku dapat menikmati udara yang segar. Kau berikan nafas kehidupan baru bagiku. Aku sehat. Terima kasih Bapa. Harusnya seperti itu saudara. Amin. Amin. Mau buat seperti itu? Amin. 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 Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan Tambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara kita sudah ngerti, tapi daging kita ini sudah lemah. Itu yang tadi kita katakan kompromi sering. Yang ini gak apa-apa lah Tuhan. Aduh, berat kali. Gak bisa Tuhan. Aduh, tolonglah. Roh Kudus tolong aku. Lemah Tuhan. Banyak orang begini. Jujur. JUJUR. Betul nggak? Iya. Tapi hari ini saya mau doakan saudara supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat saudara. Amin. Beri kemuliaan itu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, saya percaya ketika saudara menangkap apa yang isi hati Tuhan hari ini. Yang terakhir saya buka 2 Korintus 3 ayat 18. Ayo kita baca 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam apa? Kemuliaan yang dapat lebih besar. Bayangin saudara, lebih besar. Tapi kita harus tidak mau muka kita ini berselubung. Artinya apa? Buka topeng. Apa? Buka topeng. Apa? Buka topeng. Tahunya. Buka topeng. Amin. Supaya kemuliaan Tuhan itu lebih besar. Turun atas kehidupan. Kita nggak bisa, saudara. Tuhan itu di mana-mana hadir. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Bagus kita terus terang aja. Buka topeng. Ini diriku Tuhan. Aku nggak mau menjadi orang yang munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Amin, saudara. Ya, dia tahu apa yang dia saudara lakukan. Apalagi saudara lagi di kamar sendiri, kunci kamar, nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan bisa lihat saudara. Saya bukan nakut-nakutin, betul apa betul? Betul. Dan sering kita melakukan hal-hal yang nggak baik itu ketika kita dalam kesendirian. Nggak ada orang yang lihat. Makanya kalau pacaran hati-hati, jangan sampai pacarnya dibawa ke tempat yang gelap-gelap. Ya kan?
Kalau pacarnya bilang, supaya jangan lihat orang, kita gelap-gelap aja. Nggak mau bang, aku mau terang-terangan. Amin. Ya, aku mau muka, aku tidak mau berselubung. Aku mau open-minded. Tapi begitu pacarmu sentuh kau, urusan kau dengan Tuhan. Oh, kalau pakai gini saudara, pasti tangannya Tuhan tergigit. Tadinya mau pegang begini saudara. Amin saudara. Iya. Tapi kebanyakan kan, aduh, bang, tangannya kok gitu ya, terus dibuka lagi saudara. Itu bukan dibuka seluruhnya, tambah topeng lagi, ikat topengnya kuat-kuat. Bang, jangan lepaskan topeng. Nah, ini kamu tahu? Kayaknya saudara dengar pesan. Kalau kita mau mengalami kelahiran baru, mari rekomitmen lagi siapa. Amin. Nanti saya ajak saudara berdoa, segala apa yang ada di dalam hidup itu lepaskan. Pengampunan lepaskan, kepahitan lepaskan. Hari ini saudara mau dibebaskan. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Dan ketika kita masuk di dalam tahun yang baru, ada dimensi yang baru Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara. Tadi pagi saya bicara tentang pelayanan di Kaca. Saudara, ingat apa yang saya ngomong. Ketika kita melayani Tuhan, maka apa yang ada tersembunyi bakat-bakat hidup kita ini Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan pakai itu saudara lebih hebat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, saudara tidak bisa melihat potensi Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dengar. Tapi ketika melayani Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa ada potensi Tuhan di dalam kehidupan yang kita bisa multiplikasikan. Amin. Mungkinkah engkau saudara sebagai singer, worship leader? Mungkinkah engkau sebagai seorang yang hari ini engkau lihat sesuatu yang di dalam kehidupanmu nggak punya talenta? Tapi ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan bukakan. Dan itu yang disebut dengan multiplikasi. 1, 2, 4. Terus maka orang yang melayani Tuhan, dia kok hebat kali ya. Semua dia tahu, semua ini menghias tahu, bikin tahu, semua dia tahu. Karena apa? Karena ada waktu sendiri. Amin. Tapi ini juga orang-orang yang biasa-biasa. Ibu sering ini dulu bukannya pengarang buku. Tapi ketika Tuhan berikan sesuatu ide sama dia, akhirnya dia tulis dan itu. Apa dia lahir dulu sebagai seorang penulis? Tidak. Dia bisa merenungkan, akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu lagi. Akhirnya direkoding, jadi akhirnya orang bilang multi-talent. Ini karena ada di dalam pelayanan. Amin. Kenapa? Manajer kita Yesus Kristus namanya. Ini kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, makanya kita harus action. Yes. Dalam kehidupan ini, maka engkau akan melihat bahwa oh, aku rupanya berharga di mata Tuhan. Engkau punya arti bahwa oh, aku berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melayani Tuhan, hanya jemaat-jemaat biasa saja, pulang, datang, duduk, dengar firman Tuhan,
Orang ketawa, engkau ketawa, orang yang tepuk tangan, engkau tepuk tangan, habis itu pulang biasa-biasa lagi. Jadi rutinitas. Tetapi kalau engkau mau melayani Tuhan, pasti ada perbedaan yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang sudah melayani Tuhan, betul apa betul? Maka ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan mau ketinggalan. Apa saja Tuhan bisa pakai saudara dengan luar biasa. Yang tadinya tidak tahu apa-apa akan menjadi apa. Ini yang disebut dengan the year of new dimension. Ada tahun dimensi yang baru yang Tuhan lakukan. Tapi kita harus action. Amin. Jangan diam-diam, nggak mengambil keputusan. Hari ini ambil keputusan. Doa, Tuhan, aku hari ini mau mengambil keputusan. Walaupun dosamu dikatakan merah seperti ikan biji, akan putih. Amin. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumbang, akan putih seperti gunung. Itu Yesus. Amin. Tidak ada Tuhan yang seperti dia. Dilihatkan semua dosa-dosa kita. Tidak bisa lagi hilang. Dan akhirnya kita mau dipakai Tuhan yang luar biasa. Dan hanya engkau katakan Tuhan, ini aku putuslah. Yes. Amin, saudara. Amin. Amin. Saya panggil pemain musik. Saya ajak saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Untuk kita mau berdoa. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Sungguh besar Terlalu dalam
siang hari ini saudara, maukah saudara komitmen lebih lagi